Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya banati ya akhwati? Kaifa sabahukun? Bi khairin? Insyaallah. Alhamdulillah fi hadha sabah نلتقي مرة أخرى في لقائنا الرابع في درسنا عقيدة. Alhamdulillah senang sekali Ustazah bisa bertemu dengan kalian lagi di pertemuan kita yang keempat ya, dalam pelajaran akidah ini. Semoga semuanya tetap semangat, tetap merekah, tetap berkobar semangatnya untuk belajar. Thayyib. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar nggak lupa pelajaran apa yang telah kita pelajari kemarin, murojaah dulu ya. Thayyib. Siapa yang ingat apa saja yang telah kita pelajari kemarin? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul sekali. Kita sudah menjelaskan, udah belajar bareng di sini dan Ustazah sudah menjelaskan tentang yang pertama apa saja buku yang akan kita gunakan. Ada dua, ya kan? Yang pertama buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Thalatha Usul, dan yang kedua adalah kitab Syarhu atau Bayan dari Thalatha Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin. Lalu kita juga kemarin telah membahas apa itu salah satu usul. Apa itu? Benar sekali. Salah satu usul adalah 3 hal mendasar yang harus diketahui setiap muslim. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ya, pengenalan atau mengenal Tuhan kita, Rob kita. Lalu yang kedua, mengenal agama kita. Dan yang terakhir adalah mengenal siapa nabi kita. Itu. Yang terpenting adalah ini dia bagian yang paling penting yang akan kita masuki sekarang. Yang kita akan masuki sekarang dari sesi murojaah ini ya, masih di sesi murojaah, yaitu 4 kewajiban seorang muslim. Nah, ini dia. Ini adalah jawaban dari tugas yang Ustazah kasih kemarin ya. Soalnya apa? Masih ingat? Apa? 4 kewajiban atau hal-hal yang harus diketahui seorang muslim. Jawabannya ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu, atau mempunyai atau mengetahui sebuah ilmu. Dan pengetahuan dari ilmu itu apa saja? Meliputi ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yakni pengenalan Allah atau mengenal Allah, lalu mengenal Nabi kita Muhammad SAW, lalu mengenal agama kita yaitu agama Islam dengan adillahnya atau dengan dalil-dalilnya. Lalu yang kedua adalah al-amal bihi, mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah dakwah, ad-dakwah ilaihi, yaitu mendakwahkan apa yang telah kita amalkan. Dan yang terakhir adalah as-sabr alal adza fihi, sabar dalam cobaan-cobaan di dalamnya. Dan apakah kalian masih ingat kemarin Ustazah menjelaskan bahwa as-sabru salah satu aqsam, sabar terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa? Sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini juga sangat penting ya, masih tentang sabar. Bahwa perlu kalian ketahui ya, anak-anak sekalian, bahwa seseorang yang kuat bukanlah seseorang yang pandai bergulat. Tetapi apa? Orang yang kuat adalah orang
yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Jadi kalau kita misalkan melihat seorang atlet yang pandai angkat barbel ya, angkat besi, wah dia kuat banget, masya Allah. La, laisa kadzalik. Al-qawiyyu huna, orang yang kuat di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa atau sabar dalam menahan hawa nafsunya ketika marah, ketika puasa. Nah, ini dia yang disebut dengan orang yang kuat. Bagaimana? Masih semangat? Insya Allah. Tayyib. Al-an nabda darsana al-yawm. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Yakni mazilna fi safhah 43 di halaman 43. Coba dibuka halaman 43, kita baca yang di bawah. Wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada hafal semuanya kan? Surat yang barusan Ustazah baca, insya Allah udah pada hafal kan? Minggu kemarin udah pada nyetor semuanya, benar? Nah, insya Allah ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang dalil atau penguat, bukti dari apa yang kita telah bahas, bahwa setiap manusia harus punya tahu tentang 4 kewajiban ini ya. Dalilnya apa? Nah, di surat Al-Asr ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Khusrun, kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mengerjakan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman. Kurang ya di situ, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, serta yang menasehati supaya menetapi kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh serta yang saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, di sini kita menjadi tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa seluruh manusia itu dalam kerugian. Betul? Betul. Kecuali yang melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar? Nah, dari sini kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, 4 kewajiban seorang muslim tadi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu yang dianjurkan oleh Allah. Karena apa? Karena manusia itu dalam keadaan yang sangat merugikan. Karena itu dilaksanakanlah itu. Nah, lalu ditambahkan oleh Allah penguat atau dalil yang ada di dalam ayat ini. Nah, di ayat ini membicarakan tentang apa? Nah, isinya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali yang mempunyai
empat sifat di bawah ini. Nah, empat sifat manusia di bawah ini ada di dalam surat ini, di ayat yang terakhir. Ayat yang keberapa? Ayat terakhir? Ayat yang ketiga. Benar sekali. Baik. Apa saja sifatnya? Yang pertama, iman, yang beriman, al-iman. Illal ladzina amanu. Nah, semua orang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Al-iman. Lalu yang kedua, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali yang beriman wa amilus solihati, dan beramal soleh. Al-amal al-soleh. Lalu yang keempat, saling menasehati dengan sesuatu yang benar. At-tawasi bil haqqi. At-tawasi bil haqqi. Dan yang keempat, saling menasehati dengan sabar. At-tawasi bis sabar. Jadi al-iman, al-amal as-solih, at-tawasi bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, jelas kan? Jadi orang yang tidak rugi adalah orang yang memiliki empat sifat di bawah ini. Yang pertama apa? Kita sebutkan lagi. Ayo diucapkan bareng-bareng. Al-iman. Lalu yang kedua, yang beramal solih. Lalu yang ketiga apa? Saling menasihati dengan sesuatu yang benar. Dan yang keempat, saling menasihati dengan sabar. Masya Allah ya, sudah paham semuanya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo dipahami dulu, mengerti apa yang setelah Ustazah katakan. Sudah? Sudah? Kalau sudah, tada. Sekarang kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ada? Nah, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu baik. Dan kita tidak akan merugi. Kita tidak akan merugi jika kita punya sifat-sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-iman, beramal soleh, iman, beramal soleh, at-tawasi bil haq, saling menasihati dengan benar, at-tawasi bis sabar, dan saling menasihati dengan sabar. Masya Allah, jamil jiddan. Hadha min kaunillahi wa amrillahi al-jayyid. Fahimtunna? Belajar ya, pelan-pelan biar kita terbiasa untuk bercakap-cakap atau berkata dengan bahasa Arab. Dan anak-anak sekalian, saling menasihati dalam hal yang benar dan saling menasihati dalam sesuatu kesabaran. Ini adalah suatu bentuk perintah kebaikan dan pencegahan dari hal-hal yang mungkar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hidup kita teratur dan kita tidak menjadi orang-orang yang tidak disukai Allah. Karena umat muslim adalah khairul ummah, umat yang paling baik, umat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Wa bihadza intahaina min ad-dars al-yawm.
telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Tolong setelah melihat video ini, Ustazah minta kalian bisa bertanya melalui Telegram atau melalui komentar di bawah video. Thayyib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.